Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namir Ajita Naresari dari Prodi Antropologi dengan NIM belakang 015. Kali ini saya akan membahas dan mempersembahkan sebuah artikel ilmiah atau project based learning dari salah satu mata kuliah yang saya ambil saat ini, yaitu budaya korporat. Artikel ini mengambil tema atau topik yaitu identitas, toleransi, dan manajemen konflik. Saya mengambil judul konflik hubungan industrial dalam pelaksanaan UU Cipta Kerja di Indonesia. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah budaya korporat yang dibimbing oleh dosen saya tercinta, yaitu Bapak Muhammad Adib. Pertama-tama kita harus tahu apa dulu itu hubungan industrial. Hubungan industrial sendiri secara sederhana diartikan sebagai perilaku dan interaksi antara individu atau antar kelompok di tempat kerja. Di Indonesia sendiri, hubungan industrial diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 16 yang berbunyi, hubungan industrial ialah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hubungan industrial tersebut terdapat 3 unsur penggerak, yaitu pemerintah, manajemen atau pengusaha, dan karyawan atau kerja. Unsur-unsur tersebut memiliki tugas dan perannya masing-masing, di mana mereka harus saling harmonis dan bersinergis untuk menjalankan sebuah perusahaan atau kita sebut dengan korporat. Terdapat 2 perspektif yang paling umum dalam melihat hubungan industrial tersebut, yaitu perspektif fungsional dan perspektif konflik, di mana perspektif fungsional melihat sebuah adanya sistem dalam korporat sebagai organisme hidup, di mana bagian dalam sebuah perusahaan atau korporat itu memiliki fungsi tertentu dan saling terkait sehingga dapat dinilai sebagai suatu kesatuan. Sedangkan pada perspektif konflik, di mana mereka melihat selalu ada perjuangan kelas yang ditandai dengan adanya konflik. Perspektif ini berpendapat bahwa perspektif fungsional tidak dapat mengatasi keseluruhan fenomena sosial karena masyarakat itu bersisi ganda. Lalu untuk konflik sendiri, ya seperti yang saya sebutkan tadi, di mana masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang memiliki kepentingan, di mana kepentingan tersebut akan berujung pada konflik. Lalu kita akan berlanjut pada kasus UU Cipta Kerja dan konflik kepentingan. Dilansir dari laman bisnis.com, UU Cipta Kerja ialah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan. Adanya usaha mikro, kecil, menengah dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintahan pusat dan percepatan proyek strategis nasional, di mana UU ini memang sedang jadi trending di tengah-tengah masyarakat karena menuai pro dan kontra, di mana UU ini dinilai menguntungkan pemerintah dan kaum pemodal tetapi merugikan kaum buruh, di mana di sini UU Cipta Kerja memicu adanya konflik sosial di antara ketiga unsur penggerak, yaitu pemerintah, kaum pemodal. Di sini kaum pemodalnya adalah pengusaha, dan kaum buruh yang disalurkan pada serikat pekerja, di mana
Perbedaan pandangan tersebut merupakan berdasarkan kepentingan antara pemerintah, kaum buruh, dan kaum pemodal, di mana adanya kompetisi untuk memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Di sini menurut teori konflik dari Karl Marx sendiri, memang adanya perjuangan antar kelas, di mana di sini adanya perjuangan dari pihak buruh atau pihak serikat pekerja untuk mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh mereka. Dalam teori konflik dari Marx sendiri, memang ada pemerintah dan kaum pemodal yang dianggap sebagai kelompok yang memiliki sarana dan alat produksi, sedangkan kaum buruh sebagai kelompok yang tidak memiliki sarana dan alat produksi. Yang memang adanya kepemilikan sarana dan alat produksi yang dimiliki kaum pemodal itu merupakan bentuk kekuasaan yang melakukan segala tindakan agar kepentingan kapitalisme, di mana ada ketimpangan struktural antara pemerintah, kaum pemodal, dan kaum buruh yang mengakibatkan adanya konflik itu sendiri. Akibat adanya konflik itu sendiri memicu aksi-aksi demonstrasi atau aksi-aksi penolakan atau aksi-aksi untuk mempertanggungjawabkan adanya UU Cipta Kerja itu sendiri, terutama di kalangan mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini merujuk pada UU tahun 2011 nomor 12, masyarakat meminta untuk presiden mempertimbangkan lagi adanya UU Cipta Kerja itu sendiri, atau mencoba untuk memberikan bagian bagi masyarakat untuk menyatakan aspirasinya. Nah, di sini adanya konsep industrial tidak terlepas dari ketiga unsur tadi, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja, di mana adanya perselisihan tersebut seharusnya memiliki manajemen konflik yang seharusnya dilakukan secara baik dan dikelola. Ya, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi. Sampai jumpa.